Halo, ngomongin tentang sejarah Indonesia, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak ngomongin tentang para pahlawan Indonesia. Apa sih yang terlintas dalam benak kamu ketika mendengar kata pahlawan? Manusia dengan kekuatan super atau manusia yang dapat menolong di segala keadaan? Faktanya, pahlawan yang sebenarnya adalah manusia yang sama seperti kita. Namun, pahlawan memiliki peran dan jasa dalam memberikan dampak bagi kelompok, bangsa, atau negaranya. Nah, kalau ngomongin pahlawan itu gak hanya pria loh sobat, namun juga ada yang wanita. Tentunya kamu gak asing dengan nama Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang gak tahu? Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia merayakan Hari Kartini untuk menghormati jasanya. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pahlawan yang giat memperjuangkan emansipasi wanita. Kartini dikenal karena keinginannya untuk bersekolah, dan dalam surat-suratnya, Kartini memiliki keinginan untuk mendirikan sekolah agar perempuan dapat lebih maju. Lewat surat-suratnya, Kartini banyak mengungkapkan keadaan kaumnya dan juga harapan-harapannya tentang upaya meningkatkan derajat kaum wanita Indonesia. Namun, tahukah kamu bahwa Sekolah Kartini baru berdiri tahun 1913 di Semarang atas prakarsa Yayasan Kartini yang merupakan teman-teman Kartini asal Belanda. Conrad van Deventer adalah tokoh di balik pendirian Sekolah Kartini. Bisa dibilang, gagasan dan impian Kartini diwujudkan oleh Conrad van Deventer dan istrinya yang berhasil mendirikan 7 sekolah Kartini di seluruh Jawa dalam kurun waktu 1913 hingga 1915. Jadi, Kartini belum pernah mendirikan sekolah. Ia hanya mempunyai gagasan. Kemudian, Kartini dikenal sebagai seorang penulis yang hebat dan menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Isi dari bukunya dianggap sangat menginspirasi. Namun, tahukah kamu, Kartini tidak pernah menuliskan buku dalam hidupnya. Dia hanya menulis surat-surat pribadi yang hanya dibaca oleh orang yang ditujunya. Jauh setelah dia meninggal, barulah surat-surat itu diterbitkan di Belanda tahun 1911 dengan judul Door Duisternis tot Licht Gedetchen over en voor het Javase Volk van Raden Ajeng Kartini. Buku itu pun diterbitkan untuk kepentingan politik etis kolonial dan edisi bahasa Melayunya diterbitkan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang tahun 1922. Jadi, Kartini hanya menulis surat-surat pribadi untuk orang yang terbatas dan bukan untuk publik. Jika Kartini di Jepara, di Kota Gadang, Sumatera Utara, ada pahlawan wanita yang juga menginspirasi. Namanya adalah Rohana Kudus. Pada tahun 1911, Rohana mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia atau KAS di Kota Gadang. Ia mengajarkan keterampilan perempuan seperti mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Rohana ini juga mendirikan Rohana School di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Sama halnya dengan Kartini yang suka menyuarakan keresahannya melalui surat, Rohana adalah sosok yang sangat peduli dengan pendidikan wanita. Setelah mendirikan KAS, di tahun 1912, ia menulis di surat kabar perempuan Putri Hindia. Saat di Bredel, pemerintah Belanda, Rohana berinisiatif mendirikan surat kabar bernama Sunting Melayu. Media tersebut tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Rohana juga memimpin surat kabar perempuan bergerak, radio, dan cahaya Sumatera. Nah, begitulah tadi mengenai 2 pahlawan wanita di Indonesia. Wah, mereka ternyata hebat sekali ya teman-teman. Semoga dengan melihat perjuangan mereka berdua, kita para wanita senantiasa berprestasi selalu dan penuh semangat. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa.